Ini adalah genderang perang dari hukum alam. Sopo sing nandur bakal ngunduh, sing salah bakal seleh. Apakah Presiden Prabowo Subianto sedang diuji oleh skenario alam semesta? Mengapa skandal raksasa ini menjadi pertanda awal sapu bersih hukum karma di tanah Jawa? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat wis mulai gonjang-ganjing. Selamat datang di zaman goro-goro, masa di mana tabir kepalsuan dikoyak habis oleh karma semesta. Tidak ada lagi tempat bersembunyi untuk penjahat berseragam maupun penguasa bersumpah palsu. Kasus mega korupsi yang melibatkan oknum mantan pejabat kejaksaan, barang bukti puluhan kilo emas murni, uang ratusan miliar rupiah, hingga drama narasi hukum yang membagongkan logika rakyat. Ini bukan sekedar kasus hukum ordinari. Ini adalah genderang perang dari hukum alam. Sopo sing nandur bakal ngunduh, sing salah bakal seleh. Apakah Presiden Prabowo Subianto sedang diuji oleh skenario alam semesta? Mengapa skandal raksasa ini menjadi pertanda awal sapu bersih hukum karma di tanah Jawa? Tonton video ini sampai selesai agar panjenengan semua mengerti bagaimana roda pembalasan semesta sedang bekerja. Yang pertama, skenario drama manusia melawan hukum karma semesta. Sedulur semua, akhir-akhir ini mata publik kita disuguhi sinetron hukum yang melukai nalar. Bayangkan uang senilai 476 miliar rupiah dan 74 kilo emas murni ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dikatakan emas itu sempat palsu lalu mendadak asli lagi. Hingga muncul pengakuan kocak bahwa uang itu titipan untuk bangun jembatan dan pondok pesantren. Dalam kacamata spiritual Jawa, fenomena ini disebut owah gingsir kahanan. Ketika akal sehat dibolak-balik untuk menutupi kejahatan. Namun hukum semesta tidak bisa ditipu oleh retorika pasal-pasal hukum buatan manusia. Pengacara kondang Hotman Paris sempat melempar narasi bahwa marwah Presiden Prabowo dicoreng. Tetapi jika kita bedah secara rasional dan spiritual, ini adalah blunder besar. Rahasia alam sedang memaksa skandal ini terus membesar hingga Presiden turun gunung. Bukan untuk cawe-cawe melindungi, melainkan untuk memberikan atensi tegas agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang kedua, sopo nandur bakal ngunduh hukum tabur tuai semesta. Ajaran leluhur kita selalu mengingatkan, sopo nandur kelor bakal ngunduh godong kelor. Sopo nandur kabecikan bakal ngunduh kabegjan. Sopo sing nandur kejahatan lan kedoliman pasti bakal ngunduh kehancuran. Para penegak hukum dan oknum pejabat yang menyalahkan amanah rakyat sedang menanam benih duri. Uang haram bernilai ratusan miliar dan tumpukan emas yang disimpan di balik tembok rumah pada hakikatnya adalah geni energi atau energi api yang membakar pemiliknya sendiri. Mengapa kasus ini terkuak dengan cara yang begitu janggal dan tergesa-gesa? Karena energi alam bumi Nusantara tidak mampu lagi menampung kerakusan para oknum ini. Karma semesta tidak pernah salah alamat. Ketika seseorang menimbun harta dari keringat dan air mata rakyat, energi negatif itu akan berbalik menyerang kehormatan, jabatan, bahkan keselamatan keluarganya sendiri. Nandur kejahatan mesti ngunduh paukuman. Yang ketiga, sing salah bakal seleh, runtuhnya kekuatan palsu. Para sesepuh Jawa yang sasmito pernah memprediksi tentang datangnya zaman goro-goro. Ciri utamanya adalah sing salah bakal seleh, sing bener bakal ketenger. Siapa yang bersalah akan lengser dan menyerah. Siapa yang benar akan makin bersinar. Lihatlah bagaimana carut-marut penetapan status saksi, tersangka, hingga keterlibatan jenderal berinisial SS dan pengusaha-pengusaha besar.
Mereka berpikir dengan uang, pengaruh serta jaringan kekuasaan, mereka bisa mengatur alur cerita. Namun di zaman Goro-Goro ini, semakin mereka mengelak dan berbohong, semakin nampak telanjang kebohongan itu di mata publik. Keputusasaan menutupi kejahatan inilah yang membuat logika mereka semakin tumpul. Jawaban lupa, tidak tahu dan pura-pura tidak terlibat adalah bentuk kekalahan spiritual secara perlahan. Hukum manusia mungkin bisa diretas atau dibeli, tapi hukum tanpa kahanan dari Gusti Allah tidak akan pernah membiarkan kejahatan berdiri tegak di atas bumi pertiwi. Yang keempat, ujian kepemimpinan Presiden Prabowo dan hukuman tanpa pandang bulu. Disinilah letak ujian terbesar untuk Presiden Prabowo Subianto. Beliau berada di persimpangan jalan sejarah spiritual bangsa. Rakyat tidak butuh janji manis atau sekedar angka survei. Jika Presiden Prabowo berani mengambil tindakan tegas, memberikan kepastian bahwa hukum tidak boleh ditebang pilih, bahkan menahan siapapun oknumnya tanpa perlindungan khusus, maka beliau sedang menjalankan amanat Astabrata, yakni sifat kepemimpinan spiritual sejati. Jika Presiden membuktikan ucapannya untuk mengejar koruptor hingga ke ujung dunia, rakyat tidak hanya akan bertepuk tangan, tetapi semesta akan merestui kepemimpinannya. Namun jika ada oknum aparat yang dilindungi, panggung politik ini akan diguncang oleh gerakan alam yang jauh lebih dahsyat. Sebab di tanah Jawa, pemimpin yang dilindungi dening karma adalah pemimpin sing wani numpas kejahatan tanpa ewoh pekewo. Yang kelima, sebuah peringatan semesta. Tidak ada yang selamat dari karma. Sedulur semua, pesan dari kejadian ini sangatlah jelas untuk kita semua, baik rakyat biasa maupun para penguasa. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa selamat dari hukuman dan karma semesta. Mau orang itu adalah pejabat tinggi, jenderal bintang 4, pengusaha kelas kakap, atau publik figur ternama. Saat jam pasir karma sudah habis, tumpukan emas dan uang kertas tidak akan bisa membeli keselamatan panjenengan semua. Kasus mega korupsi ini hanyalah domino pertama yang jatuh. Gelombang pembersihan Nusantara sedang berjalan. Siapapun yang memakan hak rakyat, siapapun yang bermain-main dengan sumpah jabatan, tunggu saatnya. Semesta sendiri yang akan menyeret mereka ke hadapan pengadilan karma. Mari kita kawal terus penegakan hukum di negeri ini dengan nurani yang bersih dan pemikiran yang kritis. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.